Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Seperti itu lagu Iwan Fals dan hey what's up John, balik lagi channel Levi John. Kami bakal memberikan prediksi yang ada untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik dan diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, dan selamat menyambut hari kemerdekaan kita di 17 Agustus pada hari Selasa ini. John, semoga kalian selalu diberikan kebaikan-kebaikan yang baik-baik seutuhnya kan John. Nah, hari ini aku mau memprediksi 5 tim John di hari kemerdekaan ini, dan kalau kalian gabung grupku mungkin kalian ada ikut kuis, nanti mungkin kulanjutkan lagi kuisnya ya kan John. Nah, hari ini John aku mau memprediksi 5 tim untuk pertandingan nanti malam, dan itu adalah partai big match satu tim, ada partai big match di satu laga liga ya kan John. Nah, tapi sebelumnya John, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga punya siapa-siapa. Dan kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsApp di kolom komentar dan deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti ku letak link grup telegramku di kolom komentar. Tapi semalam kita single bed hancur lebur ya kan John. Mohon maaf ya kan John, tapi ya nggak masalah ya kan John. Aku nggak maksa kalian untuk telan mentah-mentah apa yang kuprediksikan, jadi utamakan feeling sendiri dan utamakan prediksi sendiri John. Kalau kalian feeling dan sejalan sama aku, silahkan ambil prediksi ya kan John. Tapi kalau nggak, jangan dipaksakan John, karena ini hanya sebatas prediksi dan referensi untuk kalian semua ya kan John. Ini ada 5 tim yang bakal prediksi. Yang pertama dari Super Cup kan, dari Super Cup final di Jerman ada Dortmund melawan Munchen. Yang kedua ada Blackpool melawan Coventry City. Yang ketiga ada Salzburg melawan Brøndby IF. Yang keempat ada Monaco melawan Shakhtar Donetsk. Yang kelima ada Sheriff Tiraspol melawan Dinamo Zagreb. Nah, 5 tim ini bakalan kuprediksikan, dan tolong simak dan saksikan ya kan John, karena tanpa kalian aku juga punya siapa-siapa ya kan John. Jangan lupa kalian komen, like, dan share ke grup WA keluarga kalian masing-masing. Oke John, kita langsung ke tim yang pertama John. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian sediakan kopi, rokok, dan senyum ya kan John, karena tanpa rokok kita tidak bisa berpikir panjang, tanpa kopi kita tidak bisa menahan kafein di dalam kepala ini, tanpa senyum kita bisa mempermudah apa yang kita hadapi hari ini ya kan John. Kita langsung saya ke tim yang pertama, ada Dortmund melawan Borussia Dortmund melawan Bayern Munchen maksudku. Nah ini John, ini adalah pelatih baru. Yang pertama Marco Rose, ini adalah mantan pelatih dari M Gladbach, yang ya Julian Nagelsmann juga mantan pelatih dari Leipzig John. Jadi ini adalah era baru ya kan, tapi dengan kemampuan tim yang sama ya kan John. Jadi di sini Dortmund ada Haaland, ada Thorgan Hazard, ada Reus. Walaupun banyak cedera John, tapi Dortmund ini masih mampu mempertahankan pertandingan. Dan di Munchen ini banyak pemain-pemain bintang ya kan John. Lewandowski, Leroy Sané, Gnabry, Leon Goretzka ya kan John. Banyak lah John. Jadi aku rasa ini bakalan menjadi sesuatu yang beda ya kan John. Nah, di head to head kedua tim ini John, di head to head sebelumnya ini Munchen ini mampu menang sebanyak 5 kali dalam 5 pertandingan terakhir sebelumnya kan John. Dan Dortmund ini John, di 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah sebanyak 2 kali di pertandingan friendly games, dan sisanya 3 kali kemenangan di 5 pertandingan terakhir ya kan John. Untuk Munchen sendiri John, di 5 pertandingan terakhir cukup buruk ya kan John, karena dia di friendly games belum pernah mendapatkan kemenangan. Dia hanya imbang sebanyak 2 kali dan 3 kali kalah ya kan John. Dia kemarin di Bundesliga putaran pertama dia imbang melawan M Gladbach John. Ini agak lucu ya kan. Nah, untuk sumber kita satu lagi di sini John, sebenarnya banyak pemain-pemain Dortmund yang cedera John, dan di sini ada pemain seniornya, ada Hummels ya kan John, itu cedera. Meunier, terus Emre Can juga John belum bisa dimainkan. Brand juga John, aduh banyak kali. Smelser juga. Sedangkan dari Munchen ada Pavard, Roca, Tolisso, sama Hernandez yang masih cedera John. Dan di sini head to head kita bisa lihat sekali lagi John. Di sini Munchen tuh 2 kali imbang, 3 kali kalah, dan Dortmund 3 kali menang, 2 kali menang ya, 2 kali kalah ya kan John. Nah, untuk prediksiku di sini John, banyak sebenarnya yang berpikir bahwa Munchen ini bakal menang dengan mudah. Tapi di beberapa pertandingan terakhir John, racikan dari Julian Nagelsmann ini belum mampu menunjukkan kualitas dari permainan Bayern Munchen itu sendiri ya kan John. Jadi aku masih ragu untuk, walaupun ini ngepurnya seperempat ataupun setengah, dan itu sangat diragukan John, karena pasaran yang keluarkan itu pur seperempat dan setengah John. Pasti banyak yang megang Munchen ya kan kalau purnya segitu ya kan John, dengan kualitas pemain yang lumayan ya kan. Tapi ini adalah Super Cup ya kan, jadi ini final, semua kedua tim sama-sama menggebu-gebu untuk mendapatkan pialanya. Jadi untuk prediksi di sini John,
Aku di sini lebih berani nahan Dortmund setengah karena feelingku ini bakalan ada perpanjangan waktu. Dan untuk over under di sini aku lebih under 3,3/4 John, karena terlalu besar overnya John untuk di pertandingan final John, ya kan? Jadi itu prediksiku untuk Bayern Munchen melawan Dortmund. Sekali aku tekankan di sini aku berani nahan Dortmund setengah, dan di sini aku berani under 3,3/4 John. Itu prediksi untuk pertandingan Dortmund melawan Munchen, dan kita akan terbang ke Blackpool melawan Coventry City. Nah, di sini John, Blackpool ini menang sebanyak 4 kali dan 3 kali dimenangkan oleh Coventry, sisa itu draw, ya kan. Untuk di klasemen sendiri Blackpool itu ada peringkat 21 karena kemarin dia kalah dan sebelum pertandingan pertama dia imbang, ya kan John. Sedangkan Coventry City dia kemarin mampu menang dia kemarin menang sekali dan kalah sekali, ya kan John. Nah, untuk pertandingan kandangnya John, Blackpool belum punya poin sama sekali, sedangkan Coventry City juga sama-sama, ya kan John. Nah, di pertandingan kali ini John di pertandingan 5 pertandingan sebelumnya ini Coventry City mampu menang sebanyak 2 kali, Blackpool mampu menang sebanyak 2 kali dan 1 kali imbang John. Untuk Blackpool sendiri 5 pertandingan terakhir dia kalah sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali menang. Sedangkan Coventry City di 5 pertandingan terakhir dia kalah sebanyak 4 kali, 1 kali menang John. Dan lucu ya. Nah, untuk di sumur kita satu lagi John, Coventry City John. Wait. Nah, di sini John kita bisa lihat, ya kan John, Blackpool di sini pemain cedera, ada 4 pemain pasti yang tidak bermain, sedangkan dari Coventry City ada 3 pemain pasti yang tidak bermain, satunya cedera lagi, ya kan John. Nah, untuk head to head dari kedua tim di Blackpool tuan rumah dia menang sebanyak 2 kali dan 3 kali kalah, sedangkan Coventry City dia belum pernah mengalami kemenangan di pertandingan tandangnya John. Nah, untuk di pertandingan secara keseluruhan nih Coventry City mampu menang kemarin melawan Blackpool di pertandingan terakhir, ya kan John. Nah, untuk prediksiku di sini John, aku di sini lebih berani nahan Blackpool 1/4 dan di sini aku berani under 2,5 John. Itu prediksiku untuk Blackpool melawan Coventry City. Kenapa kalian tanya kenapa aku under? Karena ini kedua tim sama-sama belum mendapatkan belum jumpa gitu kan. Jadi aku belum berani ngasih Coventry menang, ya kan John. Jadi di sini aku lebih berani nahan 1/4 dan di sini aku berani under 2,5. Itu prediksiku untuk Blackpool melawan Coventry City dan kita akan terbang ke kualifikasi Liga Champions. Ada Red Bull Salzburg melawan Brøndby IF. Nah, di pertandingan kali John ini adalah pasaran yang besar untuk pertandingan Champions League, ya kan John. Dan di sini ini kedua tim belum pernah jumpa sama sekali, ya kan. Nah, untuk line up-nya sendiri John, kita bisa lihat di gambarnya 4-3-1-2 yang digunakan oleh Salzburg, sedangkan Brøndby IF menggunakan formasi 3-4-1-2 juga John. Dalam 5 pertandingan terakhir Salzburg ini dia belum pernah mengalami kekalahan dan dia menang sebanyak 5 kali dalam 5 pertandingan terakhir dan kebobolan sebanyak 2 kali di 5 pertandingan terakhirnya. Sedangkan Brøndby IF sendiri John, 5 pertandingan terakhir dia imbang sebanyak 3 kali, 2 kali kalah, ya kan. Nah, untuk sumur kita satu lagi sih John, Salzburg melawan Brøndby IF, banyak pemain dari Brøndby IF yang cedera dan tidak bisa dimainkan, sedangkan Salzburg ada 2 pemain pasti yang masih dipertanyakan dan 2 lagi cedera John. Kita bisa lihat head to headnya sekali lagi John. Di sini untuk pertandingan sebagai tuan rumah itu Salzburg itu mampu menang dengan skor-skor yang lumayan besar, ya kan John. Nah, untuk pertandingan kali ini John, pasaran yang keluar ke Bandar itu terlalu besar John. Jadi aku agak ragu sebenarnya untuk main di handicap. Jadi kalau kalian mau main di sini, aku tapi masih berani ngepur, ya kan John. Tapi untuk masang parlay agak ragu aku. Jadi aku main diambil winnya, dan untuk over under di sini aku lebih berani over 3 John. Itu prediksiku untuk Salzburg melawan Brøndby IF dan kita akan terbang ke AS Monaco melawan Shakhtar Donetsk. Kalian tahu Monaco ini ngeprank kita kemarin dengan John di beberapa pertandingan Liga Inggrisnya John. Dan di Shakhtar sendiri menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Monaco menggunakan formasi 4-3-1-2, ya kan John. Untuk pertandingan sebelumnya John, 5 pertandingan terakhir AS Monaco ini kalah kemarin melawan Lorient. Dia imbang melawan Nantes dan kita selalu megang win pada saat di Liga Prancis, ya kan. Nah, di 5 pertandingan terakhirnya dia itu kalah sebanyak 2 kali, 1 kali imbang, 2 kali menang. Dan untuk Shakhtar Donetsk sendiri 5 pertandingan terakhir John, dia itu 1 kali kalah dan 4 kali menang. Nah, untuk sumber kita satu lagi di sini John, Monaco dan Shakhtar nih ada 2 pemain pasti yang bermain, 1 lagi masih dipertanyakan. Sedangkan dari Shakhtar ada 1 pemain pasti yang tidak bermain dan 1 lagi masih dipertanyakan. Nah, untuk perpurannya John, ini kita bisa lihat Monaco itu ngepur 1/4, setengah dan 3/4. Kalau untuk aku sendiri, aku di sini agak ragu sebenarnya untuk nahan Shakhtar Donetsk. Kenapa? Karena AS Monaco ini diuntungkan di tuan rumahnya di stadionnya sendiri, dan
supporter tuh sudah mulai mengisi bangku-bangku di stadionnya kan. Jadi aku sendiri AS Monaco ini punya kekuatan penuh di sini. Jadi aku berani ngasih pur setengah untuk Shakhtar Donetsk, dan di sini aku berani over 2/4 untuk pertandingan John. Karena prediksi skorku mungkin di sini 2-1 John. Itu prediksiku untuk Monaco melawan Shakhtar Donetsk, dan kita akan ke pertandingan terakhir, ada Sheriff Tiraspol melawan Dinamo Zagreb. Nah, di sini John, Dinamo Zagreb ini kalian bisa lihat ya. Di 5 pertandingan terakhir ya, Liga Champions ini dari Dinamo Zagreb ini mampu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang. Di 5 pertandingan terakhirnya ya, Sheriff sendiri di 5 pertandingan terakhir John, dia tidak pernah mengalami kalahan dan dia hanya sekali imbang melawan Cervena Zvezda ya kan John. Dan dia kebobolan hanya sebanyak 4 kali di pertandingan sebelumnya John. Sedangkan Dinamo 5 pertandingan terakhir dia tidak pernah mengalami kekalahan dan dia menang sebanyak 2 kali imbang ya kan John. Nah, untuk di sumber kita satu lagi John, di sini John ada satu pemain pasti bermain dari Zagreb, sedangkan dari Sheriff Tiraspol juga sama ya kan John. Dan di sini John, apa namanya, Sheriff Tiraspol ini cukup mengesankan ya kan di laga kandang ya, sedangkan Dinamo Zagreb juga sama ya kan John. Jadi di sini skornya Dinamo Zagreb pertandingan tandang itu hanya kebobolan 1 kali. Nah, untuk di pertandingan kali ini John, aku sendiri ya kan di 5 pertandingan terakhir Zagreb ini mampu menang sebanyak beberapa kali ya kan John. Jadi aku di sini berani ngasih pur Sheriff setengah, dan untuk over under ya di sini aku berani over 2 John. Itu pertandingan itu prediksiku. Enggak John. Dinamo Zagreb dan Sheriff sendiri aku berani under 2,5 John. Ini tadi Monaco. Di sini aku berani under 2,5 John, karena pasaran keluarga bandar untuk over undernya itu 2,4 dan 2,5. Jadi aku agak ragu main di over. Aku di sini berani under 2,5 dan di sini aku berani ngepur setengah John. Itu prediksi untuk Zagreb melawan Sheriff Tiraspol, dan itu adalah tim terakhir yang aku prediksikan hari ini John. Jadi terima kasih banyak apa yang sudah kalian saksikan dan dengarkan hari ini John. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa ya kan John. Dan satu hal lagi, jangan lupa kalian kalau mau gabung ke WhatsApp nanti taruh nomor WhatsApp di komentar dan deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed nanti malam, kalian bisa gabung ke grup link Telegramku, nanti ku letak di kolom komentar ya kan John. Jadi terima kasih banyak apa yang sudah aku sampaikan ini, semoga bermanfaat dan mendapatkan kemenangan untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kebaikan dan rezeki yang berlipat-lipat ganda ya kan John. Semoga kalian selalu dilindungi oleh orang-orang yang kalian sayangi dan yang maha kuasa. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Salam pada tempur.